Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rizky Andini, saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi dengan NIM P07133223015. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Tommy Sujarwadi, MS, dengan judul Membangun Perilaku Anti Korupsi. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat yang ada di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa kita rasakan sendiri. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi mandek dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak korupsi di berbagai bidang, agar kita bisa mengenali dan mencegah. Yang pertama yaitu dampak korupsi di bidang ekonomi. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat indeks persepsi korupsi atau IPK. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin melebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Seperti di masa-masa pandemi pada tahun-tahun lalu, korupsi di bidang kesehatan pasti sangat terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara para pejabat pemerintah, bahkan sampai ke menteri. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Dua masalah utamanya adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan operasionalnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. KPK juga mencatat, korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, free project, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan, terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif menggerogoti uang negara. Yang keempat, korupsi meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita. Dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan, pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk pada terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Jangan sampai korupsi menjadi budaya dan norma di Indonesia.
Mari kita sebagai warga negara yang peduli, tidak ada kata terlambat untuk menciptakan Indonesia maju dan bersih dari korupsi. Karena memberantas korupsi adalah harga mati untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.